Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tolong ya nak ya, agar protokol kesehatan tetap kita lakukan ya. Boleh keluar tapi harus menggunakan masker, harus jaga jarak. Kemudian harus selalu cuci tangan, pakai sabun ya. Ini adalah protokol kesehatan yang harus kita lakukan ya. Baiklah ya, kemarin saya sudah menerangkan ya, ini materinya masih sama sayang, materinya masih sama, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara-negara lain ya. Ini kemarin yang untuk subbab pertama adalah kondisi atau luas dan letak dan luas wilayah benua Asia dan benua lain. Kemudian yang B adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Ya, ini berarti kita masuk ke subbab yang B, yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Ya. Kesempatan ini kita akan membahas mengenai negara Jepang. Ya, coba dilihat semua. Ini adalah peta wilayah negara Jepang. Ya, kalian tahu ya bahwa negara Jepang merupakan negara kepulauan. Ya, ya di sini ada Pulau Hokkaido, ada lagi yaitu Pulau apa? Honshu. Kemudian ada Pulau Shikoku, ya ini pulau kecil ini adalah Pulau Shikoku, ya. Kemudian ada lagi yaitu Pulau Kyushu, ya. Jadi ini adalah pulau-pulau yang berada di wilayah Jepang, ya. Kemudian kita lanjut yang A, yaitu lokasi. Kita lihat ya, lokasi di sini terdiri dari letak astronomis ya, letak astronomis dan letak geografis ya. Kita lihat letak astronomis wilayah Jepang yaitu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Diingat-ingat nanti ada pertanyaan ya, letak astronomis wilayah Jepang ya, 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang selatan dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Ya, kita kembali ini. Ya, berarti di sini ya, bagian timur dari wilayah Jepang ya, di sini berada ya, paling ujung timur adalah 47 derajat. Paling selatan sendiri adalah 30 derajat. Ya, lintang utara 30 derajat lintang utara di sini nah. Ya, di sini saya. Kemudian yang atas sendiri adalah 47 derajat. Ya. Sekarang Bu Jua pengen tanya. Berarti Jepang memiliki iklim apa? Yo, siapa yang tanya? Tangannya diangkat. Memiliki iklim apa? Iya, Aziz. Silakan menjawab, Aziz. Musim dingin. Musim dingin. Musim dingin. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Yo, terima kasih, Aziz.
Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Azim menjawabnya musim dingin. Ya. Ayo, siapa lagi? Tunjuk jari sayang. Ya. Siapa lagi? Tadi Aziz sudah menjawab, yaitu musim dingin. Siapa lagi yang mau menjawab? Kalau nggak ada yang menjawab, iyo. Khairul. Ayo Khairul sayang, musim apa nak? Musim semi. Oh, memiliki iklim, maaf. Jua minta maaf. Memiliki iklim apa sayang? Memiliki iklim apa? Musim semi boleh, pintar. Nah, iklimnya apa? Khairul berada di antara 30 sampai 47 derajat. Berarti memiliki iklim apa? Iil, silakan Iil. Subtropis. Subtropis. Iya, pintar sekali untuk Iil ya. Kenapa memiliki iklim subtropis? Ya, coba Sinta ayo. Ya, Iil, terima kasih Iil. Jawabannya betul sekali, memiliki iklim subtropis atau iklim sedang ya. Ya. Sinta ayo, kenapa memiliki iklim subtropis? Karena berada di antara, ayo siapa? Iya, Sinta Ayu. Yang keras sayang, yang keras. Sinta Ayu yang keras nak. Karena berada di antara? Karena diulangi lagi sayang, diulangi. Karena berada di antara? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya beri nilai. Nanti nilai tugasnya saya tambahin. Yang tadinya 90 menjadi 100. Yuk, siapa yang mau menjawab? Mungkin Iil mau menjawab lagi, Iil. Ayo, Iil. Iil mana ya? Iil, Destia, silakan nak. Kenapa memiliki iklim subtropis? Karena berada di antara? Ayo, yang mau menjawab siapa, Pak? Karena berada di antara? Ayo, Monster, di sini anak sekian banyaknya nggak ada satupun yang bisa menjawab. Waktu kelas 7 sudah, kelas 8 sudah. Ayo, Banu, coba Banu. Kenapa memiliki iklim subtropis, Banu? Ayo tunjuk jari. Ayo, Azim mau menjawab. Azim silakan nak. Kenapa memiliki iklim subtropis? Karena, iya, ayo Azim, karena berada di antara. Azim silakan. Ini. Ayo, karena berada di antara apa? Di antara lintang berapa sampai lintang berapa? Lintang utara hingga selatan. Iya, berada di antara lintang titik-titik, lintang berapa maksudnya? Ya. Lintang utara hingga selatan. Iya, karena berada di antara lintang berapa? Lintang 0 derajat. Sampai berapa? Sampai berapa sayang? Karena berada di antara lintang 23,5 derajat sampai 66,5 derajat. Baik yang berada pada lintang utara maupun lintang selatan ini memiliki iklim subtropis. Tolong untuk sambil catatannya disiapkan. Ini sampai kapanpun kalian harus tahu. Ya, jadi kita tidak perlu menghafalkan. Kalau kalian melihat sebuah peta, kemudian melihat letak lintang suatu negara, secara otomatis nanti kalian akan tahu lintang apa yang ada di sana, iklim apa yang ada di negara tersebut.
Coba kalian buat lingkaran. Lingkaran ya, seperti ini lingkaran. Coba tolong dilihat. Membuat sebuah lingkaran, kemudian tengah-tengahnya adalah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Yang bagian atas menunjukkan utara, bagian selatan menunjukkan bagian bawah menunjukkan selatan. Kemudian kalian bagi seperti ini, nak. 0 sampai 23,5 derajat. 0 sampai 23,5 derajat iklimnya tropis. 23,5 derajat sampai 66,5 derajat iklimnya subtropis, ya. 66,5 derajat sampai titik kutub ini memiliki iklim dingin atau iklim kutub. Ya. Ini alasannya sudah jelas apa belum? Tolong untuk dijawab. Sudah jelas, nak? Sudah ditulis? Ya, sudah ditulis ya, nak ya? Ya. Ya. Nah, inilah alasannya kenapa negara Jepang memiliki iklim subtropis. Karena Jepang berada di antara 23,5 sampai 66,5 derajat lintang utara. Ya, coba Bu Jua tanya kembali. Dilihat dari letak lintangnya, Jepang berada di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan? Tunjuk jari. Jepang berada di belahan bumi utara apa belahan bumi selatan? Ya? Iya, pinter. Belahan bumi utara. Karena dilihat lintangnya semua wilayah Jepang berada di lintang utara, sehingga Jepang berada di belahan bumi utara. Ya, kita kembali. Ya. Batas wilayah Jepang atau disebut letak geografis negara Jepang. Ya, di sini ada sebelah utara. Utara itu berarti atas, nak. Ya, kita kembali lagi. Utara ini adalah atas. Sebelah utara dari negara Jepang ya adalah ya, di sini sebelah utara Jepang adalah negara Rusia. Ya, kita kembali. Rusia. Kemudian sebelah timur itu sini, nak. Selatan itu ini berupa lautan, yaitu samudra mana ini? Samudra mana? Ini? Pasifik. Iya, pinter. Sebelah timur dan sebelah selatan adalah Samudra Pasifik. Ya. Kemudian sebelah barat, ini sebelah barat sayang. Sebelah barat berbatasan dengan apa? Sebelah barat. Korea Selatan. Iya, Korea Utara dan Korea Selatan. Ini adalah letak geografis wilayah Jepang. Ya, sebelah utara berbatasan dengan Rusia, sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, sudah jelas, nak? Sudah jelas apa belum? Ada yang perlu dipertanyakan? Sudah jelas. Kalau sudah jelas kita lanjut. Ya, kita lanjut. Iklim tadi sudah. Ya, ada yang menjawab kalau tidak salah tadi Iil. Betul sekali ya, Il ya. Iil, bahwa negara Jepang memiliki iklim sedang atau iklim subtropis yang terdiri dari 4 musim, yaitu musim gugur. Kemudian ya, musim gugur di sini terjadi pada bulan September sampai November. Yang perlu dicatat ya, nak ya. Ya.
Kemudian musim semi, ya, musim semi ini terjadi pada bulan Mei sampai Maret. Musim panas, ya, terjadi pada bulan Juni sampai Agustus. Musim dingin, ya, terjadi pada bulan Desember sampai Februari, ya. Jadi di sini tiap 3 bulan sekali ini terjadi pergantian musim, ya. Perlu kalian ingat-ingat bahwa semua negara yang berada pada iklim sedang atau iklim subtropis di sini memiliki 4 musim, ya, kalian ingat-ingat, ya, memiliki 4 musim, ya. Sudah jelas apa belum? Sudah jelas, nak? Jelas. Ya, ini sambil dicatat ya, nak, ya. Yang perlu dicatat ya. Ya, pokoknya kalian misalnya Bu Jua tanya, kenapa Jepang memiliki 4 musim? Karena Jepang memiliki iklim sedang atau iklim tropis, ya. Coba di sini ada gambar. Ini adalah bunga sakura. Ini terjadi atau berkembang saat musim semi, ya. Ini adalah musim gugur. Ini pohon-pohon mulai berguguran, ya. Kemudian ini juga musim semi, ya. Di sini adalah musim panas, ya. Kalau seperti ini berarti musim apa? Musim dingin, ya, Cak, ya. Ini ditandai dengan adanya salju atau tertutup oleh salju. Ya, ini adalah musim yang ada di wilayah Jepang. Yang mau tanya ditanyakan? Ditanyakan dulu. Yang ingin bertanya ditanyakan dulu, nak. Ya. Yang mau ditanyakan dulu. Tolong yang belum bergabung silakan untuk segera bergabung. Masih ada waktu sebelum Bu Jua nanti mendownload apa? Mendownload. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Daftar hadir. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada bertanya? Kita lanjut sekarang. Bentuk muka bumi. Ya. Bentuk muka bumi wilayah Jepang. Ya. Kembali lagi saya atau Bu Jua di sini ke peta wilayah Jepang, ya. Mohon maaf. Ini tadi sudah saya jelaskan bentuk muka bumi wilayah Jepang, ya. Bentuk muka bumi wilayah Jepang, ya. Jepang merupakan negara kepulauan, ya. Ingat-ingat bahwa Jepang merupakan negara kepulauan, di mana, ya, ini terdapat 4 pulau yang besar. Yang paling utara, ujung utara adalah Hokkaido. Kemudian kita turun ke bawah. Ini adalah Honshu, kita kembali. Kemudian turun ke bawah adalah Kyushu, ya. Kemudian yang kecil di sini adalah Pulau Shikoku. Ya, diingat-ingat bahwa Jepang terdiri dari 4 pulau atau merupakan negara kepulauan. Ya. Ya, negara kepulauan. Maaf, Jah, ini sinyalnya agak kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus. Coba Widiati belum buka dong supaya ketemu.
Widianengro mendengarkan Ibu Karni? Tugasnya nomor 1 apa tadi? Ya, sudah ya? Ya. Di sini di Pulau Honshu terdapat kota Tokyo. Ya. Maaf Cah tadi agak trouble karena sinyalnya. Ya. Kemudian wilayah Jepang ini wilayahnya adalah bergunung-gunung. Kalau ditanya kenapa Jepang wilayahnya bergunung-gunung, kita lanjut ke letak geologi ya. Bahwa Jepang di sini ya terjadi pertemuan ya, ini wilayah Jepang ini Nak. Ya, ini terjadi pertemuan lempeng, 2 lempeng yang sangat besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Ya, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Ini adalah negara Jepang. Ya, sehingga ya ini bahkan Jepang ini terkenal dengan istilah cincin api. Ini Jepang, wilayah Jepang. Ya, tadi lempeng Eurasianya di sini atau lempeng Asia, kemudian lempeng Pasifik ini terjadi benturan atau tumbukan sehingga Jepang banyak terdapat gunung berapi. Ya, terus akibatnya apa? Akibatnya apa? Di sini terjadi tumbukan. Akibatnya apa? Akibat adanya tumbukan, iya, terdapat banyak gunung berapi. Iya. Terus apa lagi? Ya, tadi ada yang jawab, tunjuk jari sayang, yang jawab. Ya, apa? Apa Nak? Banyak terdapat gempa atau sering terjadi gempa bumi ya, sering terjadi gempa bumi. Kenapa? Karena adanya tumbukan lempeng tersebut ya. Ini ya. Yang mau tanya ditanyakan dulu ya. Cincin api ya, ini adalah terjadinya tumbukan lempeng Asia aja. Lempeng Asia ada lempeng Eurasia atau lempeng yang letaknya di sini, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik. Ini ya. Karena terjadi tumbukan maka sering terjadi gempa bumi ya. Gempa bumi yang terjadi di dasar samudra ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan apa, Nak? Yuk, siapa yang jawab? Tsunami, pinter ya. Akan terjadi tsunami ya. Ya, kita lanjut. Flora. Yuk, ada yang mau tanya dulu? Yang akan dipertanyakan, tanyakan dulu Nak, mengenai letak geologi wilayah Jepang. Berada di antara lempeng lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Ya. Sudah tidak ada yang bertanya? Sudah jelas? Kenapa sering terjadi gempa bumi? Ada yang mau bertanya? Kenapa sering terjadi gempa bumi? Karena adanya tumbukan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik ya. Ya, flora dan fauna ini mohon. Jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon ek, bambu, maple, beet, teak, dan poplar. Ya, ini adalah jenis tumbuhannya. Kemudian jenis hewannya, ya, babi hutan, monyet, serigala, rusa. Ya, kita lanjut. Keadaan penduduknya.
Ya, Jepang adalah salah satu negara di Asia Timur. Ya, di sini jumlah penduduknya 127.94.745 jiwa. Ya. Kemudian di sini ada lagi Jepang adalah negara kepulauan yang cukup besar. Tadi sudah Bu Jua terangkan, ya, sudah ditayangkan ada 4 pulau yang besar, ya, sudah. Kemudian suku bangsa asli yaitu Yamato, ya. Suku bangsa Yamato. Kemudian yang lainnya ini adalah Ryukyuan dan Ainu, ini hanya sebagian kecil saja, nah. Ya. Kemudian Jepang saat ini adalah negara dengan usia rata-rata tertua di dunia, berarti usia harapan hidupnya tinggi. Ya, ini ciri-ciri negara maju, usia harapan hidup tinggi. Ya. Ini adalah ciri-ciri negara maju. Ya. Kemudian agama yang ada di Jepang adalah agama Buddha atau Shinto. Dan juga sejumlah kecil ada orang Kristen yang ada di sana, tapi sebagian besar adalah agamanya agama Buddha. Ini adalah keadaan wilayah Jepang, ini adalah keadaan penduduk negara Jepang. Ya, tolong yang mau bertanya, yang ingin bertanya tolong untuk dipertanyakan ya nak ya. Yuk, yang mau tanya ditanyakan dulu sebelum pelajaran saya akhiri. Jangan keluar dulu sebelum saya mendownload pelajaran, sebelum saya tutup jangan keluar dulu. Ya. Ya, yang mau tanya ditanyakan dulu. Algeologinya bisa, kemudian keadaan Yo, yang mau tanya ditanyakan, mungkin soal geologinya. Ya. Ya, tadi negara Jepang berada pada cincin api karena pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Ya, semua negara yang dilalui oleh ini atau terjadi pertemuan lempeng ini, maka terdapat banyak gunung berapi akibatnya dan banyak sekali terjadi gempa bumi atau sering terjadi gempa bumi. Yuk, sebelum saya mendownload absen, yang mau tanya ditanyakan dulu sayang. Sudah jelas? Aldino. Yang mau tanya? Iya, yang mau tanya ditanyakan Aldino. Kalau mau tanya dulu nak. Enggak, Bu. Jelas apa belum? Aldino sudah jelas kenapa Jepang memiliki iklim sedang atau iklim subtropis. Yo Aldino, kenapa Jepang memiliki iklim subtropis? Ya, tadi sudah. Yuk, kenapa? Mohon maaf ini agak mundur ya, tadi masuknya juga agak mundur. Ya, tadi mundur hampir 15 menit. Ya. Kenapa memiliki iklim subtropis? Aldino. Tidak ada yang menjawab? Kenapa nak? Ayo yang bisa menjawab kenapa tadi memiliki iklim subtropis? Kenapa? Oh, nggak ada yang jawab. Kenapa memiliki iklim subtropis? Iil, ayo Il.
Il sayang? Ya dijawab nak. Kenapa memiliki iklim subtropis? Karena berada di antara ya bujur utara hingga selatan. karena berada di antara 0 derajat bujur 0 derajat maaf 23,5 derajat bujur utara sampai 47 derajat bujur kok bujur nak bukan bujur ya nak ya aku kok 23 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara ya. Kalau bujur itu kaitannya tidak iklim nak, tapi kaitannya adalah waktu ya. Saya tanya sekali lagi ya, sebelum saya tutup. Kenapa di Jepang banyak terdapat gunung berapi? Ayo, kenapa? Letak geologi wilayah Jepang tadi, Cah. Kenapa di Jepang banyak terdapat gunung berapi? Ayo, kenapa? Karena, ayo, ini dijawab. Fadila, tolong Fadila dijawab, nak. Dijawab. Nggak ada yang jawab. Oh, nggak ada yang jawab. Iya, karena tumbukan lempeng Asia dengan lempeng samudra. iya, karena iya, pintar Fadila. Karena adanya pertemuan lempeng benua Asia atau Eurasia dan lempeng Samudra Pasifik atau Indo-Pasifik sehingga terjadi tumbukan ya akan mengakibatkan banyak terdapat gunung berapi. Ya, ini dampaknya yang pertama atau akibatnya. Yang kedua, akibat yang kedua adanya tumbukan ya. Di Jepang sering terjadi gempa bumi ya. Ini ya. Tolong ya nak ya, tugas yang belum segera mengerjakan tugasnya. Kalau diberi tugas supaya kalian tidak kesulitan langsung dikerjakan saja. Ya, nanti tugas dari Bu Jua menyusul. Ya, ini saya jangan keluar dulu, saya unduh dulu. Ya. Yang mau tanya ditanyakan dulu nak, mungkin belum jelas. Ya, di Jepang terdapat 4 pulau besar. Ayo, Aldino. Aldino, silakan menjawab. Pulau apa saja? Pulau apa, Aldino? Ayo, Aldino. Pulau apa? Sudah ditayangkan loh. Pulau apa? Pulau ini pulau apa? Angelina sayang cepat nak. Pulau apa? Angelina mana Angelina? Angelina itu mengikuti pelajaran apa tidak ya? Dipanggil-panggil kok enggak keluar. Enggak ada suaranya. Angelina. Aji Dwi. Pulau apa? Pulau? Ya, yang mau menjawab Iil mungkin. Aku dari tadi kok Iil terus ya Il ya. Yang lainnya kok nggak mau menjawab ya Il. Ayo Iil sayang yuk. Dijawab yuk nak. Pulau apa Il? Iil. Okinawa. Iya. Pulau 1, Pulau Kyushu. 2. Pulau apa lagi, Il? Pulau
Honshu. Okinawa. Iya, Pulau Hokkaido. Terus Pulau Sakhalin. Ya, ini adalah 4 pulau besar yang ada di negara Jepang. Ya. Udah ya nak ya, pelajaran saya rasa cukup. Jangan keluar dulu, belum, pokoknya download saya terakhir ya. Pelajaran cukup. Ini ada informasi, tolong yang belum mengerjakan tugas untuk segera dikerjakan. Kemudian nanti tugas dari Bu Juan nanti menyusul ya. Nanti kalian buka di tugas atau tim tugas. Ya, itu. Kemudian aku atau Bu Jua pengen ngecek aja. Coba Iil, videonya dibuka nak. Iil, videonya dibuka sayang. Videonya dibuka Iil. Iil mana ya? Iil, videonya dibuka. Arfi, videonya dibuka. Ya Arfi, videonya dibuka nak. Kok nggak ada yang mau buka video ya? Ini nggak pakai seragam mesti. Adianova mana? Adianova. Arzi, mungkin Arzi. Ayo nah, Arzi yang masuk pertama kali ini, sergap banget ini Arzi. Azi, Aurrahman. Dibuka nak videonya. Gak ada satu anak pun yang mau membuka video. Ini berarti kalian tidak mematuhi tata tertib. Kemungkinan besar kalian tidak menggunakan seragam, ya. Buka video. Ya, yang buka video Azi buka videonya nah. Nah, enggak serentak semuanya. Oh ya, gini aja, serentak dibuka semua saja videonya. Yuk. Saya kasih waktu 5 detik. Saya beri waktu 5 detik untuk membuka video. Semuanya dibuka serentak. 1, 2,5, 3, 4, 5. Ayo dibuka semua. Malu Bu. Nggak usah malu sayang, bareng-bareng. Ayo 1, 2, 3, 4, 5. Ayo dibuka, nggak usah malu. Yuk nak. Wah ini Bu Ju aja nggak malu. Ini malah sama Bu Jati. Yuk. Nggak mau buka. Besok lain kali kalau ada pertemuan dari Bu Jua, ya tolong pelajaran IPS kalian memakai seragam. Ya, ini hari Senin berarti seragamnya adalah biru putih. Ya, kalian memakai seragam. Tolong videonya dibuka serentak. Oke? Jelas? Nggih, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Amin. Iya. Untuk mengakhiri kegiatan berdoa dulu, kita tutup dengan berdoa. Ya. Berdoa. Mulai. Selesai.
Terima kasih. Terima kasih, Nak. Ya, jangan lupa besok bergabung lagi di hari Senin yang akan datang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Juga baik ya.